Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi iftarada 'alaina siyam wa ja'alahu mutahhiran linufusina minadh-dhunubi wal atham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, semoga kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mewajibkan kepada kita semua dan menjadikannya pembersih untuk jiwa-jiwa kita dari kesalahan dan dosa. Saya bersaksi bahwasanya tiada ilah yang hak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya juga bersaksi bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada beliau, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada siapa saja yang mengikuti mereka dengan baik. Para pemirsa rahimakumullah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya rasa lapar saja. Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan kepada kita dalam hadis ini bahwasanya ada di antara kaum muslimin yang berpuasa, ya, benar-benar berpuasa, menahan diri dari makan dan minum dan apa-apa yang membatalkannya dari berpuasa. Tapi dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya tersebut kecuali hanya rasa lapar saja. Mengapa demikian? Jamaah rahimakumullah, karena memang secara hakikat puasa itu bukan hanya sekedar puasa dari menahan diri dari makan dan minum saja. Tapi ada hal lain yang wajib diperhatikan oleh orang-orang yang berpuasa agar puasanya bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, agar puasanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, laisa siyamu minal akli wasyarab. Puasa itu bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum saja. Innamas siyamu minal lagwi warrafath. Tapi puasa yang sesungguhnya itu adalah menahan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak bermanfaat atau tidak berguna, dan juga menahan diri dari perkataan-perkataan yang keji atau mengundang syahwat seseorang. Fa in sabaka ahadun, kalau ada seseorang yang mencela engkau, au jahila alaik, atau berbuat bodoh, artinya dia melakukan tindakan-tindakan yang mengundang emosi kita, yang mengundang amarah kita. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, faqul inni shaim. Maka katakanlah, sesungguhnya aku berpuasa. Sesungguhnya aku berpuasa. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib min Kalamit Thayyib menuturkan, orang yang berpuasa adalah orang yang menahan organ-organ tubuhnya dari perbuatan dosa, menahan lisannya dari berkata bohong, berucap keji, dan bersaksi palsu, menahan perutnya dari makan dan minum, dan menahan kemaluannya dari perbuatan yang tidak senonoh. Jika ia berbicara, ia tidak akan berbicara dengan suatu pembicaraan yang dapat menodai puasanya. Dan jika dia berbuat, dia tidak akan berbuat dengan perbuatan yang akan merusak puasanya. Maka yang keluar dari lisannya hanyalah perkataan-perkataan yang bermanfaat dan berguna saja. Demikian pula amalannya.
semua amalannya bagaikan bau harum minyak kasturi yang akan dihirup oleh siapa saja yang duduk bersamanya. Dengan demikian, orang yang berpuasa akan memberikan manfaat kepada orang-orang yang bergaul dengannya. Karena dia akan memberikan rasa aman kepada orang-orang yang bergaul dengannya dari kebohongan, dari kezaliman, dari kejahatan, dan yang lain-lain sebagainya. Inilah puasa yang disyariatkan. Inilah puasa yang diinginkan oleh Islam yang nantinya akan melahirkan pribadi-pribadi yang kata Allah la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan kesimpulan dari yang telah kami paparkan, bahwasanya di antara hal yang dapat membatalkan puasa kita atau membuat pahala puasa kita sia-sia adalah perbuatan dosa. Baik itu dosa fi'liyah, dosa yang dilakukan dengan perbuatan seperti meninggalkan sholat, memukul orang dan lain sebagainya, ataupun dosa qauliyah, dosa yang ditimbulkan oleh ucapan-ucapan kita. Kita marah, kita mencela, kita menggibah, menfitnah orang lain, itu juga adalah hal-hal yang akan membuat puasa kita sia-sia. Dan akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua taufik untuk dapat melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, dan Allah Subhanahu wa taala juga menghindarkan kita dari perbuatan yang membuat pahala kita sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.